ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Hasniawati. Saya adalah seorang guru pendidik agama Islam dan sekaligus mahasiswi program pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 angkatan 2025 Universitas Islam Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswi 21001243235. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di sekolah saya, UPT SMP Negeri 2 Minasa Teknik, Kabupaten Pangkep, kelas 7 semester 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang sebelum kita belajar, silahkan ketua kelasnya berdoa dan menyiapkan kelasnya terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya maju ke depan. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengecek kondisi kelas dan kondisi di sekitar kalian, apakah sudah bersih, tidak ada lagi sampah. Jadi kalau ada sampah di dekat kursi, silakan diambil dulu, Kak. Ya? Nah, setelah itu Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Jadi hari ini Ibu akan mengabsen untuk mengetahui kehadiran anak-anakku sekalian. Jadi dengan nama terbaik ini Fatwal, Hadir, Bu. Multasam, Hadir, Pak. Rahmat, Hadir, Bu. Amalia Nabila, Hadir, Bu. Anissa Martatilla, Hadir, Bu. Awalia Ramadhani, Hadir, Bu. Inna Sania Karabahar, Hadir, Bu. Hayatul Husna, Sakit. Naura Rayani, Hadir, Bu. Naila Faisa, Hadir, Bu. Nuraika Melati, Hadir, Bu. Nuraisha, Hadir, Bu. Nurul Aisyah, Hadir, Bu. Nurul Husna, Hadir, Bu. Resti Mutmainna, Hadir, Bu. Fahira, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Husnul. Hadir, Bu. Jadi ada beberapa teman kalian yang tidak hadir hari ini karena sesuatu atau berhalangan. Jadi kita doakan semoga teman kalian bisa kembali berkumpul di kelas untuk mengikuti pelajaran. Amin. Amin. Kita belajar, mari kita membaca surah pendek terlebih dahulu. Surah At-Tin. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun. Waturi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Nah, sekarang kita akan sedikit terlebih dahulu supaya anak-anakku bisa bertambah semangat dalam belajar. Siap? Siap. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Alhamdulillah. Mulai berjalan, silakan ketua kelas bagikan buku cetak. Silakan anak ketua kelasnya maju ke depan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Malaikat. Pernah dengar apa itu malaikat? Benar. Malaikat itu terbuat dari apa? Cahaya. Cahaya atau nur. Jadi malaikat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Kedua. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu akan bacakan dulu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, menjelaskan sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan yang keempat, memberikan contoh perilaku mengimani malaikat dalam pengertian iman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari Cahaya. jadi berbeda dengan manusia yang diciptakan dari Tanah. dan memiliki Nafsu. Kalau malaikat Tidak memiliki dia memiliki Nafsu. dan senantiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. dan mereka tidak memiliki keinginan untuk Membuat membuat maksiat. maksiat. Adu walillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikaila fa innallaha aduwwun lil kafirin. Artinya pintar. Jadi itu adalah dalil nakli tentang iman kepada malaikat. Terus sifat malaikat. Sifat malaikat. Malaikat tidak memiliki jenis Kelamin. malaikat tidak Makan dan minum. malaikat tidak menikah dan tidak berhubungan. Malaikat dapat mengubah wujudnya atas izin Allah. Subhanahu wa ta'ala. Malaikat memiliki sayap dan malaikat tidak pernah lelah dalam beribadah. Nah, sekarang tugas malaikat. Kita akan belajar nama-nama malaikat beserta tugasnya. Malaikat pertama, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. yang kedua, membagi rezeki. yang ketiga, Malaikat Israfil meniup terompet. yang keempat, Malaikat Israel mencabut nyawa. yang kelima, Malaikat Mungkar bertugas untuk bertanya kepada dalam. yang enam, Malaikat Nakir sama seperti Mungkar bertugas bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur. tujuh, Malaikat Rafil bertugas untuk mencatat amal baik. delapan, Malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal buruk. 9, Malaikat Tujuan memiliki tugas menjaga
Jadi ada dua malaikat yang selalu menjaga manusia, yaitu malaikat dan adil. Yang itu dia adalah malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Adapun perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. 1. Menjaga perkataan dan Perbuatan. Yang kedua, bersyukur atas Rezeki yang diperoleh. Yang ketiga, Rajin membaca dan mendengarkan Al-Quran. yang keempat, Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan kehidupan akhirat. yang kelima, Memperbanyak amal soleh sebagai bekal untuk masuk surga. jadi itulah tadi perilaku yang mencerminkan tentang iman kepada malaikat. Bagaimana sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti kalian sudah paham sampai di sini? Jadi karena tidak ada pertanyaan dan kalian sudah paham, jadi sekarang ibu akan membagikan LKPD yaitu tugas kelompok. Jadi sekarang ibu akan membagi kelompok menjadi 4. Kelompok pertama, kelompok kedua, 3, dan 4. Jadi ini lembar kerja, kalian tulis nama anggota kalian dan nama kelompoknya. Kelompok 1. kelompok. Jadi yang pertama, kelompok 1 silakan Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Naura Rayani dan rekan saya Diana Madani.
malaikat, tugas, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Malaikat pertama yaitu ada Jibril. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu ilahi kepada para rasul. Contoh perilaku dalam kehidupan, selalu memohon hidayah kepadanya dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugas dari malaikat Mikail adalah menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan mengurus rezeki. Contoh perilaku dalam kehidupan, berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya untuk mencari rezeki yang baik dan halal sebagai cerminan beriman kepada malaikat Mikail. Sebelum saya tutup presentasi, apakah ada yang mau bertanya? Saya. Coba Anda paparkan dalil negeri malaikat Jibril. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 90. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana membuktikan keimanan terhadap malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, meningkatkan kesadaran spiritual. Dua, mengamalkan ajaran agama. Tiga, berbuat baik dan membantu orang lain. Empat, menghindari perbuatan dosa. Lima, mengembangkan syukur dan tawakal. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Apa tugas malaikat secara umum? Satu, beribadah kepada Allah. Dua, menyampaikan wahyu. Tiga, menjaga dan melindungi. Empat, mencatat manusia. Lima, mengatur alam semesta. Enam, membantu manusia. Demikian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami masuk ke inti, izinkan kami memperkenalkan diri karena ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi ayolah berkenalan. Perkenalkan, nama saya Amalia Nabila dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nurul Hatimah. Dan yang di bawah ada Anissa Madatillah, Naila Al-Faisha, dan Nur Aika Melati. Tanpa berlama-lama, izinkan rekan saya menjelaskan atau membacakan hasil kerja kelompok kami. Saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. 1. Israfil. Malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala, berlaku dalam kehidupan sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil. Berlaku yang dapat diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan hura-hara dunia maupun saat terjadinya kiamat. 2. Malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa. Perilaku dalam kehidupan, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut atau ketika ajal menjemput. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Israel. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Saya. Mengapa para malaikat tidak pernah berpikir untuk membangkang atau menolak perintah Allah dibandingkan dari manusia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Mengapa malaikat tidak membangkang atau membantah perintah Allah? Karena Allah tidak memberikan hasrat untuk membangkang dan membantah perilaku Allah. Apakah saya kembali ke penanya, apakah ada tanggapan atau jawaban saya sudah diterima? Sudah diterima.
mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Mufida dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sri Aulia Maharani. Dan yang di bawah ada Indah Sania Kabahan dan Putri Hidayat. Kami akan memaparkan nama malaikat beserta tugas dan perilaku dalam kehidupan. Malaikat Munkar tugasnya bertanya pada orang-orang yang sudah meninggal di alam kubur, khususnya untuk mereka yang sering melakukan keburukan di dunia. Perilaku dalam kehidupan, yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur menjadi cerminan beriman kepada Munkar dan Nakir. Malaikat Nakir tugasnya bertanya pada orang-orang yang juga telah meninggal di alam kubur, tetapi untuk mereka yang selalu berbuat baik selama di dunia. Perilaku dalam kehidupan yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur menjadi cerminan beriman kepada Munkar dan Nakir. Itulah tadi hasil pemaparan kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Apa dalil dan nakil dari malaikat Munkar? Hadis riwayat Tirmizi yang artinya apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia. Ada yang ingin bertanya lagi? Aku. Apa saja sifat-sifat malaikat? Malaikat memiliki beberapa sifat, yaitu selalu taat kepada Allah, tidak makan dan minum, tidak memiliki jenis kelamin, dan tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Apa perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan malaikat nakir? Yang mencerminkan kehidupan sehari-hari malaikat rakit yaitu menolong sesama manusia, selalu mengajarkan kebaikan, baik itu jika lagi banyak orang atau lagi sendirian, selalu ikhlas dalam menjalankan amal kebaikan. Baiklah, itulah tadi pemaparan hasil presentasi kerja kelompok kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang saya hormati, Ibu Guru dan teman-teman. Berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berprestasi, karena tingginya prestasi membuat sakit hati. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok 4 presentasi kami yang beranggotakan. Saya sendiri Rahmat, di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Dan di bawah ada Nurul Husna dan Bakar Alasya. Sebelum teman saya presentasi, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Ada kikol lagi makan terasi. Cakep. Jangan bengong, ayo simak presentasi kami. Baik, saya akan mempresentasikan nama malaikat, tugas, dan perilaku dalam kehidupan. Malaikat yang pertama adalah malaikat rakib. Tugasnya mencatat amal perbuatan baik pada manusia, perilaku dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkannya, dan perbuatan baik sebagai cerminan beriman kepada malaikat rakib. Yang kedua, malaikat atid. Tugasnya mencatat perbuatan buruk
pinjam dulu 100? Boleh. Cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalian, tadi kita sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan isi materi hari ini, yaitu pengertian iman kepada malaikat. Jadi malaikat itu merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari cahaya atau nur yang ditugaskan untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Sifat malaikat. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak makan dan minum. Malaikat tidak menikah dan tidak berketurunan. Malaikat dapat mengubah wujudnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memiliki sayap dan malaikat tidak pernah lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mencerminkan iman kepada malaikat. 1. Menjaga perkataan dan perbuatan. Yang kedua, bersyukur atas rezeki yang diperoleh. Yang ketiga, rajin membaca dan mengamalkan Al-Quran. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan kehidupan di akhirat. Yang kelima, memperbanyak amal soleh sebagai bekal untuk masuk surga. Dan yang keenam, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Jadi itulah tadi kesimpulan dari materi kita hari ini. Sekarang saatnya Ibu akan membagikan lembar refleksi untuk diisi. Silakan masing-masing anak-anak mengisi lembar refleksinya. Silakan nak diisi lembar refleksinya.
kehidupan. Terima kasih. Pulang, marilah kita berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Nak. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk baca doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.